Selamat pagi saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom. Mari kita menikmati kehadiran Tuhan pada saat ini, mengawali hari pertama di bulan yang baru, bulan Februari. Kiranya kita mau datang dengan membawa ucapan syukur dan membawa serta pengharapan percaya kita bahwa Tuhan masih selalu menolong kita. Saudara yang dikasih Tuhan, mari awali ibadah kita pagi ini dengan kita mau bersaat teduh sejenak. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku,
Bapa, sebab kami sadar Tuhan bahwa hidup yang kami jalani hidup karena kemurahan-Mu, hidup karena anugerah-Mu semata-mata dalam hidup kami Tuhan. Dan kami akan memberikan hati kami akan memberikan segenap tubuh jiwa roh kami, segenap kekuatan kami untuk kami memuji kebesaran-Mu di pagi hari ini. Kau jamah dan lawan setiap kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang datang dengan membawa beban berat, Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan kekuatan yang baru, Engkau memberikan pengharapan yang baru di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami siap pulang dengan membawa berkas-berkas yang Kau sudah siapkan untuk setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Tuhan. Kita mau siap jalan serta Yesus? Menari buat Tuhan lewat pujian ini. Bapak Ibu, kalau ada yang mau bersaksi. Kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat, penebus kita, serta Tuhan kita. Tetapi kita tidak hanya cukup pertobatan di awal, tetapi Tuhan inginkan adalah pertobatan juga setiap hari. Karena itu mari kita minta kepada Tuhan untuk terus memulihkan hati kita, dan Tuhan menyelidiki segala yang terselubung yang tidak berkenan
di hadapan Tuhan, supaya Tuhan boleh menjamah melalui firman-Nya pagi hari ini, dan Tuhan akan mengubahkan setiap hati kita menjadi manusia-manusia yang baru di dalam Tuhan Yesus. Berdiri bersama, siapkan hatimu untuk menyambut berkat firman Tuhan. Katakan dari hatimu, pulihkan Tuhan, pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah Tuhan, hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu.
kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Di tahun 2026 Tuhan, 1 tahun telah kami lalui Bapak. Terima kasih Yesus, Kau telah urapi setiap kami Tuhan. Kau urapi jemaat GBS Bapak, seberapapun kami yang hadir Tuhan. Kami memiliki hati yang setia Bapak, untuk selalu memuji dan memuliakan-Mu Bapak. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap pergumulan kami Tuhan, berkati setiap kesehatan kami Bapak, berkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan, berkati setiap studi kami Bapak. Kami yakin Tuhan, tahun 2026 Tuhan, Kau mengurapi setiap jemaat-jemaat kami Bapak. Kau lihat Bapak, bangku-bangku yang kosong dapat terisi Tuhan. Tiada mujizat-Mu terjadi Tuhan setiap kami Tuhan. Kalau boleh hari ini Tuhan kami datang Bapak, bukan secara kebetulan Tuhan. Kau habis pendeta kami Pak Nono Tuhan, bahwa kami mengerti Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk di bawah kaki salib-Mu Bapak, untuk mendengarkan firman-Mu Bapak, menjadi pelaku bagi firman Tuhan. Kami yakin Bapak, kami menjadi anak Tuhan, menjadi terang Tuhan bagi setiap kami Tuhan, menjadi terang bagi keluarga dan lingkungan kami. Kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Haleluya. Saudara bersuka cita hari ini? Sekali lagi shalom. Saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa Allah itu baik. Amin. Sekali lagi katakan, Allah itu baik. Firman Tuhan berkata, Mazmur pasal 73 ayat 1, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sesungguhnya Allah itu baik. Amin. Sekali lagi katakan, sesungguhnya Allah itu baik. Apapun yang terjadi kita hari ini, kita percaya bahwa Allah itu baik. Seringkali kita percaya tapi tidak memahami apa yang kita percaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar ya, mengenali. Mungkin kita sering berkata Allah itu baik ya, kebaikan seperti apa dan siapa sesungguhnya Allah itu yang kita sembah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 3 hal saudaraku hari ini. Allah itu baik. Di mana letak kebaikan Allah? Yang pertama ya. Yang kedua, kepada siapa Allah itu baik. Dan yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan kebaikan Allah. Sekali lagi, Allah itu baik ya. Hal yang pertama adalah di mana letak kebaikan Allah. Hal yang kedua, kepada siapa Allah itu baik. Dan yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan kebaikan Allah. Saudaraku, kalau hari ini saudara percaya bahwa Allah itu baik, saudara akan mengalami yang namanya sukacita, antusias, semangat untuk apa? Beribadah. Apapun kondisimu, apapun masalahmu, apapun sakit penyakitmu, apapun pergumulanmu, jika engkau meletakkan ya, rasa dan keyakinanmu kepada Allah bahwa Allah itu baik, maka engkau akan mengalami sekali lagi sukacita yang tidak berkesudahan. Ya, ada gairah, saudaraku. Katakan gairah. Gairah itu sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita memiliki semangat, yang membuat kita itu tidak malas-malasan, yang membuat kita itu menjadi orang yang selalu optimis, percaya diri bahwa Allah itu baik. Amin.
Oleh sebab itu saudaraku, di mana letak kebaikan Allah? Ya, di mana letak kebaikan Allah? Seringkali kita bertanya, kalau Allah baik, kenapa hal ini terjadi padaku? Kalau Allah baik, kenapa aku sakit? Kalau Allah baik, kenapa aku gagal? Kalau Allah baik, kenapa terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidupku? Di mana letak kebaikan Allah? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali yang dipikirkan banyak orang adalah hal-hal yang terjadi dengan kehidupannya, soal masalah kehidupan sehari-hari. Setiap orang punya masalah. Setiap orang pasti akan mengalami sakit penyakit. Jangan bilang aku sehat-sehat saja. Atau mungkin, wah nggak rohani Bapak itu. Kenapa? Harusnya kita berpikir positif. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, kepada Allah itu bukan hanya berbicara berpikir positif, tapi menghadapi atau menerima kenyataan yang terjadi dalam hidupnya. Kalau tadi berbicara soal berpikir positif, itu seringkali tidak akan berlaku bagi orang-orang yang sudah mengalami usia lanjut, usia tua. Ya, faktanya apa? Orang yang sudah di atas 50 tahun seringkali mengalami sakit, seringkali mengalami lelah. Faktanya memang sakit. Saudara akan pungkiri berkata, aku tidak sakit, aku baik-baik saja. Aku sakit hari ini, tapi percaya Tuhan sanggup menyembuhkan aku. Itu yang betul. Bukan hanya berpikir ketika kita sedang sakit kita bilang saya baik-baik saja, gak sakit. Berarti tidak butuh berobat. Ya, Mas Rian mengeluh nanti. Obatnya gak laku nanti. Ya, nah. Saudaraku yang di mana letak kebaikan Allah, saudaraku? Hari ini kita belajar, kalau saudara sebagai orang tua ditanya sama anak-anak kita ditanya demikian, Ma, Pa, Pi, Mami, kalau Allah baik, di mana letak kebaikan Allah? Saya pastikan ada banyak orang tua kesulitan menjawabnya. Di mana letak kebaikan Allah? Pasti yang dijawab adalah soal kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, dikasih makan, kasih pekerjaan, kasih sehat, ya, tidak menyentuh hal yang paling esensi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, Alkitab berkata, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Mungkin ini ayat yang populer, ayat yang begitu ya dihafal, didengar banyak orang Kristen khususnya. Setiap Natal, setiap bulan Desember, bulan Januari, ayat ini keluar sering. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah ayat ini menyentuh setiap hati kita? Karena begitu besar kasih Allah. Allah itu mengasihi yang sangat luar biasa akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan itu memberikan cuma-cuma. Mengaruniakan itu menyerahkan dengan rela, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, anak yang tunggal itu, ya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang tidak dipercakapkan setiap hari di rumah masing-masing orang Kristen. Ya, beroleh hidup yang kekal, yang dibicarakan hanya soal kebutuhan hidup sehari-hari. Saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap orang yang masih bernapas pasti kebutuhannya ada setiap hari.
makan itu harus setiap hari, ya kan? Dan itu sudah menjadi natur manusia, bahwa perjalanan hidup kita tidak terlepas dari makan, minum, apalagi? Kok yang dia mau makan aja terus. Ya, lo makan itu penting. Ya, katakan makan itu penting. Feeling itu penting. Hah? Makan itu penting ya. Oh, tak kira tuh bleset. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi yang lebih penting lagi, yang lebih urgent lagi, kalau orang bisa makan tapi tidak tahu tujuan hidupnya, saudaraku. Saudara membaca berita-berita hari ini selama hampir 2-3 hari ke belakang, bahwa Indonesia darurat makan gratis. Makan itu lebih mendesak daripada pekerjaan. Alkitab berkata apa? Jika orang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Yang mendesak makan dulu atau bekerja? Makan dulu. Makan dulu. Kalau nggak bisa, ya kalau nggak makan nggak bisa bekerja. Yeah. Orang yang makan ini hasil dari bekerja. Beri makan dulu atau bekerja dulu? Sarapan dulu baru kerja. Tetap kan? Ya kan? Telur sama ayam duluan mana? Ayam. Udah tahu dia. Ya. Jadi makan sama bekerja duluan mana? Sarapan dulu. Tetap ya. Kalau bisa nggak sarapan Pak? Ya. Sarapan tadi pagi hasil dari Kerja kemarin. bekerja kemarin. Nah, makan sama bekerja duluan mana? Hari ini. Karena hari Pak, sarapan. Oke, saudara yang tahu keputusannya, ya. Jika hari ini saudara tidak makan, berarti kemarin tidak menghasilkan untuk bisa membeli makan, ya kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hidup yang kekal itu lebih mendesak daripada kebutuhan hidup kita sehari-hari. Tapi faktanya Alkitab berkata dalam kitab Kejadian bahwa Allah yang baik itu sudah mempersiapkan 6 hari kerja untuk mencukupi kebutuhan manusia yang diciptakannya. Komplit. Katakan komplit. Komplit. Ya kan? Coba kalau manusia diciptakan hari pertama, apa yang terjadi? Meninggal. Langsung ciptaan Tuhan yang pertama nomor 1 manusia, atau hari yang kedua atau hari yang ketiga, langsung ditemani matahari, ya, langsung ditemenin samudra raya, ya, daratan, ya kan, ya. Yang jelas harusnya ya daratan dulu ya, baru manusia ditaruh di atas daratan. Kalau ditaruh di atas air, Berenang. Iya. nah, saudaraku yang dipersiapkan ya pada hari yang kelima, ya, diciptakan apa? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Binatangnya pada hari, Binatang dulu ding. ya, binatang dulu, tumbuh-tumbuhan. Baru hari yang ke-6 diciptakan manusia. Semuanya sudah ready, sudah disiapkan Tuhan. Sungguh amat baik, kata Tuhan. Baru dikatakan diciptakan manusia sungguh teramat baik, lengkap, sempurna. Jadi Allah itu baik, sudah mempersiapkan segala sesuatunya, ya. Yang jadi persoalan adalah tiba-tiba banyak orang menyalahkan ular.
Ini gara-gara ular. Ya. Atau gara-gara siapa? Hawa. Ya. Tidak melihat bagaimana Allah menciptakan dirinya, hidupnya itu sungguh amat teramat baik. Allah maunya manusia itu hidup kekal, tidak mati, saudara. Kematian ada setelah ada pelanggaran, ya. Manusia dirancang Tuhan mengalami kehidupan kekal bersama dengan Dia, seperti halnya Allah menempatkan manusia pertama di Taman Eden dan bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Cuma satu hal yang Tuhan tempatkan di situ sebagai aturan, pokoknya kamu jangan dekat-dekat dengan pohon ini, ya, the virgin. Pohon terlarang, ya. Pokoknya kamu jangan deket-deket, apalagi demek-demek, ya, nyium-nyium, ya, memetiknya, memakannya, ya kan? Cuma aturannya sepele. Apakah istimewanya sih pohon terlarang itu? Nggak ada istimewanya, saudaraku. Gak jauh beda dengan pohon yang lain. Cuma itu sebagai acuan apakah aturan ini bisa dijalankan atau tidak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Nah, hidup yang kekal itu dirancang Allah sejak zaman Adam. Hidup yang kekal tidak mati-mati karena Allah itu kekal, ya. Maka Ia menciptakan manusia itu kekal untuk bersama dengan Dia. Coba bayangkan pada hari yang ketujuh Allah mengatakan apa? Istirahat. Ya. Hati-hati saudaraku, beberapa waktu yang lalu kami mengikuti seminar dari kelompok sahabat tani, kelompok Advent, ya kan? Pokoknya yang enggak mengkuduskan hari Sabat itu masuk neraka, ya kan? Ibadah itu hari Sabat, Sabat itu hari Sabtu. Hati-hati, sudah mulai masuk Purwokerto, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, jika engkau bertemu dengan orang yang model seperti itu, ya, kemungkinan besar ia tidak bisa melakukan sesuatu aktivitas pekerjaan yang maksimal di Indonesia. Ya, Sabat hari ibadah. Bedanya Sabat zaman Kejadian dengan Sabat hari ini, ya kan? Saudaraku yang dikasih itu, seringkali banyak orang tidak bisa menjelaskan sesuai dengan apa yang ia yakini, apa yang Alkitab katakan. Kenapa orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus itu ibadahnya hari Minggu, ya? Padahal Sabat hari Sabtu. Saudaraku yang dikasih. Oke, kita beralih ke topik yang lain. Terlalu jauh kalau kita membahas Sabat. Tapi kita hari ini percaya bahwa Allah itu baik. Hizkia memberikan ayat Alkitab. Di player apa is? Tuh lali. Nulis dewe lali. Apa is? 1, 2, 3. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan itu?
langkah orang itu ditentukan oleh Tuhan. Tuhan Allah yang baik itu menentukan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Tapi menjadi pertanyaannya adalah apa, Is? Bagaimana manusia dapat mengerti jalan Tuhan? Manusia dapat mengerti bahwa Allah itu baik. Di mana letak kebaikannya? Ya, Allah itu baik. Ya, sungguh amat teramat baik, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi yang percaya kepada siapa? Kepadanya. Di sini dan ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nanti dibilang lagi, loh Allah kok beranak. Nggak paham belas. Kok Tuhan kok beranak? Nanti mana bedanya? Kalau cuma pengertiannya sampai di situ, dunianya terlalu sempit, kurang kopinya, kurang terlalu jauh, sudah. Ya. Hah? TK. Masih TK ya? Ya. Imannya. Kamu hari ini kok gacor toh, bro? Ya. Karena satu pelanggaran, Adam dan keturunannya mengalami kematian. Ya kan? Tapi rancangan Allah memiliki hidup yang kekal bersama dengan Dia. Bagaimana memulihkan kematian ini menjadi berpindah posisi kepada kehidupan yang kekal yang semestinya di tujuan awal. Bagaimana cara manusia dapat memahami jalan Tuhan? Yaitu apa? Karena Allah itu baik, Ia yang maha tinggi, ya, rela merendahkan dirinya serendah-rendahnya menjadi manusia yang dikenal dengan, ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sebenarnya Dia sendiri yang turun ke dunia, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kematian itu tanda bahwa ia orang berdosa. Adakah di antara kita yang tidak berdosa? Berarti gak akan mati-mati. Ya. Kematian itu bawa tanda keberdosaan manusia. Hukum Alkitab mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Pelanggaran yang terjadi dalam kasus Adam di Taman Eden membuahkan kematian. Supaya apa? Manusia mendapatkan pertolongan kembali, masuk ke jalannya kembali, ke rancangannya semula, maka akan ada pertolongan dari Allah. Karena manusia tidak bisa mengupayakannya sendiri, ya, tidak bisa mewantek atau memutihkan dirinya sendiri, membersihkan diri. Makanya karena kebaikan Allah kita hari ini ada Allah yang maha tinggi, rela merendahkan dirinya. Nah, kita yang rendah seringkali suka meninggikan diri. Ya, kita yang berdosa seringkali merasa suci. Kalau suci, duduk di sebelah Bugiarto. Namanya suci, ya kan? Makanya punya nama suci itu berat. Menyandang bahwa hidupnya itu bersih, ya. Betul tidak? Wah, namanya suci kok kerjaannya nonggang sadar. Joget mana gitu kan?
Namanya suci kok sering nongkrong di Andang Pangrenang sepanjang Jalan Raja Wali. Ya, ada tongkrong-tongkrong warung di kampung Dayak. Namanya suci. Kan tidak cocok belas. Harusnya nama situ Mawar. Iya kan? Mas Latif pasti hafal nih. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita masih berdosa, kita itu mendapatkan jalan pertolongan supaya kematian yang divonis karena keberdosaan itu dapat menyelamatkan kita, dapat selamat. Maka Allah yang baik itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus yang rela digantung di kayu salib, mengalami kematian sebelum kita bertobat. Ya kan? Sebelum kita menjadi orang baik, Tuhan sudah berkorban duluan. Allah yang baik itu sudah rela mengorbankan dirinya. Coba kalau nunggu kita menjadi orang baik, kira-kira penebusan Tuhan itu datangnya kapan? Jadi saudara mulai melihat benang merahnya bagaimana manusia yang berdosa itu bertemu dengan Tuhan. Kita yang berdosa bertemu dengan Tuhan, ya. Langkah orang ditetapkan oleh Tuhan, tapi bagaimana cara orang untuk mengerti jalan Tuhan? Ya. Kalau kita sudah menjadi orang baik, orang benar, kita tidak butuh Tuhan. Ya, tidak butuh, nggak perlu ibadah deh kayaknya. Kira-kira masih perlu ibadah nggak? Kalau kamu baik, gak berdosa, ya, Yesus sahabat orang berdosa, saudaraku. Ya, Yesus itu Allah yang baik. Dia menjadi sahabat orang-orang yang berdosa, bukan sahabat orang-orang yang menganggap dirinya terlalu suci. Ya, tidak punya masalah. Ini bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya. Letak kebaikan Allah itu ada di sini, saudaraku. Ketika kita masih berdosa, ya, Kristus telah mati untuk kita. Itulah bukti kasih Allah kepada kita. Yang hari ini kita mau merayakan, ya, setiap bulan pertama, setiap minggu pertama di setiap bulan kita menikmati perjamuan Tuhan, ya. Untuk apa? Merayakan, mengingat kebaikan Tuhan. Bukan hanya sekedar celebration, memang perjamuan kudus, gitu kan. Mengingatkan kembali bahwa kita itu orang-orang yang butuh ditolong oleh Tuhan, ya, yang butuh diselamatkan oleh Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Allah yang tidak mengenal dosa turun ke dunia menjadi dosa karena yang bisa mati adalah manusia berdosa. Apakah Yesus itu berdosa? Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi Yesus mati karena siapa? Karena kita, karena saya, ya kan? Saya yang dulu brengsek, ya kan? Saya yang dulu jahat, saya yang dulu tidak baik, itu lebih dari segala-galanya, daripada gelarnya, jabatannya, kebaikannya, ya kan? Yesus nomor 1 dalam kehidupannya, ya.
karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan. Di mana letak kebaikan Allah? Ia sendiri yang telah menyelamatkan kita dari jurang maut, saudara. Dan kalau Allah itu baik, apa sih respon? Kalau Allah itu baik, Allah begitu baik, ya kan? Terus apakah kita tega mengecewakan Dia? Cobalah. Misalnya pasangan Mas Rian sama Mbak Aya, ya. Mbak Aya itu baik banget sama Mas Rian. Apakah tega melukai hatinya, menyakiti hatinya, mengecewakan hatinya? Ya kan? Tadi pagi saya dikasih uang persembahan sama istri saya. Saya bilang sama istri saya, kamu kok baik banget sih? Jawabnya apa? Lupa. Lupa. Hilang tadi. Saya aja persembahan dikasih istri saya. Dia bilang, ketika saya bilang, kamu kok baik banget sih? Iya, tapi seringkali nggak kelihatan. Mau ngomong gitu dia mah nggak berani deh. Ya, iya. Aku itu sesungguhnya baik sama maksudnya begitu, tapi seringkali nggak kelihatan, nggak kamu hargai. Maksudnya begitu. Betul tidak, Jo? Enggak. Ya, saudaraku, kalau kita menikmati kebaikannya, seharusnya kita tidak tinggal diam. Betul, Mas ya? Betul. Ya. Capek, Jo. Capek, kan? Kalau seorang istri itu cuma butuhnya dilus-lus kayak gitu. Dipijeti sakit. Sakit. Tapi kalau dilus-lus dia cepat tidur. Tuh, tidur. Membalas kebaikan, tahu bagaimana cara membalasnya, saudaraku ya. Nah, kalau Allah itu baik, bagaimana kita tahu cara membalas kebaikan Tuhan? Di mana Tuhan sudah menunjukkan kebaikannya, bahwa Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, saudara dan saya, sehingga kita mengalami kebaikan Tuhan, bisa hari ini menyapa Tuhan Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Tuhan Yesus bahkan orang di kampung bilang, thank Jesus. Kan orang di sopan belas, sejak jadi. Kalau saudara manggil orang lain, ya, saya sering kali saudaraku, dikira saya itu masih seumuran kayak Hizkia. No, gitu. Sering saudaraku. Padahal kalau dibilang tua, saya tua. Lebih tua saya kadang, ya. Tapi sering dipanggil nakok. Ya, coba. Itu mungkin karena saking akrabnya, tahu mengenal dengan baik, menyapa apa saja tidak jadi masalah sebenarnya. Seperti halnya ketika kita menyapa Tuhan Yesus, ya, thank Jesus. Ya, tidak harus terima kasih Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah itu baik. Bagaimana kita bisa mengenali Allah itu baik? Bagaimana? Di mana letak kebaikan Allah ketika Allah itu datang ke dunia dan menyerahkan dirinya untuk kita? Maka ada satu lagu yang mengatakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya
Terus? Yang kubukan menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib Kuasa dalam namanya, Yesusku. luar biasa. Nah, kalau orang yang mengenal kebaikan, wow, luar biasa Tuhan Yesus tuh. Dia tunjukkan kebaikannya, saudara yang dikasih Tuhan ya. Ya, ia menunjukkan kasih setianya kepada kita. Kasih setianya tak pernah berubah. Kasih Tuhan tak pernah berubah. Yang berubah itu kasih kita kepada Tuhan. Ya kan? Kalau kasih sudah berubah, kalau dalam rumah tangga apa yang terjadi? Kalau Mas Rian dengan Mbak Aya yang dulu pada waktu masih belum menikah, mengikat janji, bagaimana mungkin dua orang akan berjalan bersama kalau tidak mengikat janji? Amos 3 ayat 3. Ya, berjanji bahwa saling mengasihi. Nah, sepanjang perjalanan pernikahan, ketika kasihnya berubah, apa yang terjadi? Aku sudah tidak cocok lagi. Bisa nggak alasan itu diterima? Tidak bisa. Kenapa yang tadinya cocok, yang nggak cocok dicocok-cocokkan? Walaupun sudah di warning sama orang tua, dikasih tahu sama pendetanya, ya, tapi yang nggak cocok ini dicocok-cocokkan, merasa cocok, ya. Tapi dalam perjalanan waktu, ya, ngomong aku sudah tidak cocok lagi. Apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi, Maria? Diulang lagi pernikahan. Hah? Apa? Pernikahan ulang. Diperbarui maksudnya. Diperbarui. Terus konflik lagi. Perbarui lagi. Ngomong nggak cocok lagi. Itu pertama. Yes. Yes. Ya kan? Bukankah dulu sebelum menikah sudah tahu modelnya? Sudah tahu tuh modelnya? Udah. Tutup mata sebelah. Bahkan cinta itu buta, tutup mata semuanya. Apa kata orang, bodoh amat. Yang penting aku cinta. Iya toh? Udah dibilang ya, kalau nulis skripsi, ya, diulang lagi ya. Kalau nulis skripsi, makalah, ya, jangan tulis terima kasih, ucapan terima kasih kepada pacarmu. Skripsinya jadi, putus. Tapi namanya masih ada di skripsi. Malu gak sih? Gimana ya? Biasa aja. Karena sudah berdamai dengan dirinya dia. Ya kan? Bukan hanya kamu, His, aku juga. Saya juga. Kamu juga kepada. Oh, untung jadi. Aku nggak jadi. Skripsi yang sudah kuberikan dipulangkan lagi. Ya, kan? Skripsi dicetak. Aku dulu cetak 6 jilid. Satu untuk perpustakaan, satu untuk bapak wali. Pengujinya, pembimbingnya ada 2, berarti 3, ya kan? Satu untuk diri sendiri, satu untuk orang tua, satu untuk dia. 7. Satu lagi ya untuk kenang-kenangan. Dikembalikan. Padahal sudah skripsi yang saya tulis itu tentang apa? Hubungan
yang harmonis dalam keluarga. Efesus pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 31. Ternyata nggak harmonis belas. Bukan buat dia. Ya, nggak bahagia belas dibaliknya gara-gara tidak direstui. Ya kan? Ternyata konsep yang kita pikirkan seringkali tidak sesuai dengan kenyataan, saudara. Ya mau ya? Betul. Tapi hal yang paling betul adalah jika kita mempercayai bahwa apa yang Tuhan rancangkan itu sungguh amat baik, maka Allah itu baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, kebaikan Allah ditunjukkan bahwa yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk, mas, yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi, dilindungi. Berarti gemuknya sehat, saudara. Loh iya loh, gak masalah saudara gemuk, yang penting orang bu-buen. Ya, Mas Zaitun punya karyawan gemuk, tapi sering izin sakit-sakitan. Kemana itu? Sakit, gak sesuai, badannya gede, masuk angin. Harusnya kulitnya tebal itu jarang masuk angin. Mas berarti jarang masuk angin, Bob. Iya kan? Nah, aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Allah ya menunjukkan kebaikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang. Maksudnya, ketika kita masuk dalam keberdosaan, Tuhan itu siap menerima kembali, saudara. Ya, saya sesungguhnya tidak layak untuk menjadi gembala, menjadi pendeta. Sesungguhnya sangat tidak layak. Karena apa? Karena yang nyari Tuhan. Yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang. Yang luka akan ku balut. Siapapun saudara yang mengalami luka, lagunya apa lo? Luka apa lupa? Oh lupa. Luka ya. Yang sakit akan kukuatkan. Apakah di sini dikatakan yang sakit akan kusembuhkan? Halo. Kalau perjanjian baru mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Ya. Ada tahapan. Sebelum sembuh dikuatkan dulu. Ya. Tadi Bu Srianti kasih WA muter-muter, katanya mau ke gereja. Ketika disusun, jawabnya apa Bu Suci? Lemas. Ya. Berarti butuh kekuatan, saudaraku. Nah, Allah sudah baik. Karena Allah itu baik, Ia mencari yang hilang, ya, membawa pulang yang tersesat. Kembali sebagai pertanyaan yang menggelitik akhir-akhir ini, yang 2 tahun ini saya gumulkan, apakah ada orang Kristen yang tersesat dan terhilang? Apakah ada? Mas Rian, logikanya ada? Apakah ada orang Kristen yang tersesat, yang terhilang? Ada banyak. Saya mantan orang itu. Terhilang apa ngendong? Saya tadi ngobrol sama Pak Oh. Itu. Berarti nggak terhilang kalau ngendong. Sempat hilang. Sempat hilang. Nah, berarti kalau sadar, berarti kalau menyadari itu baik, Mas. Kau usah malu sama kanan kiri, biarin mereka ngomong apa.
Aku pernah terhilang, aku pernah tersesat, ya, aku pernah rusak. Untung gak sampai remek ya. Iya saudaraku, ya. Badan saya dulu itu seperti Rizky ya, tapi tingginya ya seperti ini ya saudaraku. Kalau zaman-zamannya itu the dark ages, berat saya itu cuma 45 kilo. Nah, betapa jangkisnya saya pada waktu itu. Rambutnya sudah gondrong, hitam, ya, metisil, nakal meneh. Iya sama, black. Nah. Untung Tuhan itu baik. Ya, kalau enggak sudah disono ya. Masih di sono. Iya masih sono ya kan. Nah, Allah menunjukkan bahwa Ia mencari yang terhilang, mencari yang tersesat, maka Ia datang ke dalam dunia. Siapa yang mau percaya kepada Dia, ia akan diselamatkan, memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Sehingga hari ini kita bisa berkata thank Jesus. Kalau kemarin-kemarin pada waktu The Dark Ages gak berani nyebut kayak gitu, thank Jesus itu gak berani. Makasih Yesus, gak berani. Wedi, malah gak pernah tahu doa. Bukannya gak pelayanan pada waktu itu saudara. Pelayanan. Saya ketua pemuda guru sekolah minggu, ya pelayanan, jadi worship leader, pemimpin liturgi, liturgos, ya minggu kudus, malam minggu hancur-hancuran. Wis tahu, wis. Udah pernah. Ya untung diselamatkan, kalau enggak wah kejeglong-jeglong saudara. Di sini, aku akan menggembalakan mereka sebagaimana mestinya, saudara. Saya percaya penggembalaan Tuhan dalam kehidupan kita itu sempurna, amin. Kalau kita bersedia dibawa pulang oleh Tuhan, kembali ke jalannya, bagaimana seseorang dapat memahami jalannya yang tadi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, ya. Tapi bagaimana seseorang itu bisa memahami jalan Tuhan, ya. Nah, saudaraku, itu namanya berserah penuh. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudaraku, kita percepat saudaraku, 5 menit lagi atau cukup? Pak Victor maju aja lah biar cepat. Nanti panjang saya ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Kepada siapa Allah itu baik? Kepada kita yang berdosa, saudaraku. Nah, bagaimana cara mendapatkan kebaikan Allah, saudaraku? Ya, saya menemukan ilustrasi di TikTok, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagaimana cara kita mendapatkan kebaikan Allah, saudaraku? Kepada siapa? Kepada kita tentunya yang brengsek dan berdosa. Tapi bagaimana cara kita menikmati mendapatkan kebaikan Allah? Yang pertama, saya mempersiapkan ini ada mie goreng dan ada mie rebus. Ini orang bilang makanan tidak bergizi, ya. Mie goreng masaknya direbus, bukan digoreng, ya. Mie rebus tetap direbus, ya. Kenapa ketika kita makan ini tidak ada gizinya? Padahal slogannya itu bagus. Ada telurnya, ada sayurnya, ya kan? Ada buahnya, saudaraku. Ada ayamnya. Harusnya bergizi. Seperti makan bergizi gratis. Ya, ada ayamnya, ada buahnya, ya, ada telurnya, ada karbonya, ada proteinnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi kita tidak mengikuti petunjuk supaya kita mengalami gizi yang cukup.
Karena yang kita makan cuma mie-nya aja, nggak ada telurnya, nggak ada ayamnya. Yang menjadi bergizi karena ada ayamnya dan telurnya, saudara. Itu seringkali kenapa saya tidak mengalami kekuatan dan kesehatan, karena tidak mengkonsumsi sebagaimana yang ada di gambar. Karena yang ada isinya nggak ada yang seperti di gambar. Nah, ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang kedua, saudaraku, ketika seorang pendeta, ya, suami istri memakai ilustrasi pakai susu. Di dalam susu ini kandungannya bermacam komplit untuk kebutuhan kita. Tapi seringkali kita tidak menikmati apa yang menjadi komposisi ini. Kita nikmati karena kita seringkali salah untuk mengerti tentang sedotan, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau ini susu ini bisa ada manisnya, ada enaknya, ada segernya, ada kenyangnya, saudaraku. Kalau ditambahi dengan mie goreng, ya. Nah, seringkali kita permasalahan dalam kehidupan kita itu terjadi karena kita memandang yang salah tentang sedotan. Seringkali kita menyedot, kalau Alkitab dikatakan begini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nah, bagaimana cara mengecap kebaikan Allah? Allah itu baik. Bagaimana cara mengecap dan melihat kebaikan Tuhan? Kita harus memandang, memposisikan cara menikmati kebaikan Tuhan. Kalau ibaratnya semua kebaikan Tuhan ini ada di bungkus ini, kita harus menggunakan cara yang tepat. Ya, cara yang pertama, sedotan yang kita masukkan, ya, barulah kita sedot. Baru terasa ada manis-manisnya. Ngiler pasti kamu ya. Manis, apalagi di kondisi dingin, enak banget, saudara. Tapi saudara, seringkali karena kita itu suka usil, anak-anak itu coba lihat, seringkali minum susu sedotannya dilepas. Ada gunanya enggak? Ya, ini tetap dipegang, tapi sedotannya dari sedot-sedot lepas, saudara. Tetap kering, haus, ya. Oh, yang salah sedotannya, harus ganti sedotan. Sedotannya kekecilan, kurang gede, ya. Sudah ganti, disedot lagi. Tetap nggak menjadi solusi. Karena apa? Kesalahannya di mana? Kesalahannya di mana loh? Cara memakainya gimana? Harusnya nempel di sini, ditancapkan di sini. Aduh, nggak sudah. Ya, iya. Barulah ketika sudah menempel sedotannya di tempatnya ini, barulah ngiler juga kan? Nah, saudara yang dikasih, harusnya ketika kita mengecap kebaikan Tuhan itu menempel pada sumbernya. Kalau kita nggak menempel pada sumbernya, jangan berharap kita mengalami kenyang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kecaplah dan lihat betapa baiknya Tuhan itu, saudara. Bagaimana kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, kebaikan Allah yang sudah, ya, Tuhan rancangkan, ya, yang sudah tetapkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana cara mengecapnya adalah sadar kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Mungkinkah kita jatuh dalam dosa?
Mungkin nggak ada orang yang kebal dengan dosa. Tapi kalau jatuh ya segera, kalau jatuh segera bangkit. Iya ya Tuhan. Sorry. Kayak gitu aja dia udah mau keren sudah. Apalagi nadanya yang berbeda dengan kata-kata yang berbeda. Nah, saudaraku, saya yang harus bertobat. Iya saya, gitu kan. Dia baru berani tersenyum dan tertawa, gitu aja, langsung mengkeret kita. Itu yang namanya bagaimana kita sadar kembali sebaik-baiknya. Ya. Bapak Ibu, saya kasih kesempatan barang sejenak. Bagaimana cara kita mengecap kebaikan Tuhan hari ini, dan bagaimana kita bisa membuat Tuhan senang dalam kehidupan kita. Apakah hari ini kita menyenangkan Tuhan atau membuat Tuhan kecil? Barang beberapa detik saudara memikirkan hal itu sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan. Berikan harapan di dalam kesesatan. Aku telah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Tuhan, ini hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, kami tahu sesungguhnya kami tidak layak untuk datang kepadamu. Kami tidak layak untuk menghampiri, karena Kau baik. Hari ini Kau layakkan kami untuk dapat menerima berkat anugerah yang daripada Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, matur suwun. Kau sungguh amat baik dan teramat baik. Kalau hari ini Kau masih memelihara, mencukupkan, memenuhi kebutuhan kami, itu semua karena kebaikan. Kalau hari ini kami sehat, kami dapat beribadah, itu karena kebaikan Tuhan. Kalau hari ini Kau memberikan masa depan, itu pun juga karena Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menikmati perjamuan Tuhan, mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Beri kami kekuatan tetap percaya bahwa Tuhan yang kami punya adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang sungguh mengasihi kehidupan kami. Berkati umat-Mu yang menikmati perjamuan ini dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berikan harapan di dalam kesesatan. Aku telah perbuatanmu, Yesus Tuhan
Saudaraku yang dikasih Tuhan, sudah mendapatkan anggur dan roti? Roti dan anggur. Hari ini firman Tuhan yang saya dapatkan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Matius 11 ayat 15. Berarti saya kurang dengar-dengaran. Ya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar hal yang baik, pesan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, 3 orang mewakili. Saya mendapatkan Roma 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah hari ini saudara yang berdosa diampuni oleh Tuhan, karena Tuhan itu baik. Amin. Yang kedua, Berharaplah kepada Tuhan. Mazmur 130 A. jangan putus harapmu, apapun kondisimu, tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 11. Amin. Ya, minta terus. Jangan pernah putus harap. Amin. Kalau mau minta aja, jangan malu-malu. Ya no? Saudara yang dikasih Tuhan, kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan hal ini? Terimalah dan makanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara yang sudah menerima anggur, kita akan tinggi-tinggi di atas kepala, dan firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yang percaya katakan terima dan minumlah dalam nama Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia dan terindah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya karena kebaikan-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Karena kebaikan-Mu kami terpelihara. Karena kebaikan-Mu kami punya masa depan dan pengharapan. Dan karena kebaikan-Mu kami Engkau jadikan mitra untuk memenuhi, melaksanakan misi-Mu untuk kerajaan Allah di bumi ini. Dalam berkat nama
yang sudah percaya bahwa Allah itu baik dan tetap baik, katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini tiba waktunya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Para petugas kolektor silahkan maju ke depan. Dan mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat-Mu yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Engkau sudah menebus kami, Engkau memelihara kami, dan Engkau selalu menyertai setiap perjalanan hidup kami sampai hari ini. Dan saatnya Tuhan, kami mau memberikan apa yang kami punyai Tuhan, untuk kami persembahkan bagi pekerjaan di tempat ini. Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu yang memberikannya dengan segenap hatinya. Puji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Shalom. Ada sukacita hari ini? Apapun pergumulanmu? Ada sukacita hari ini? Apapun penderitaanmu? Ada sukacita hari ini? Apapun kesusahanmu? Amin. Karena Allah itu baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada pemohon? Ya. Hari Minggu tetap ibadah ya? Ya. Doakan rencana anak-anak untuk kegiatan di bulan Ramadan. Anak-anak muda kita punya rencana ya berbagi kebaikan dengan orang-orang di luar sana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang selalu percaya kepada Tuhan, pasti pertolongan Tuhan itu nyata. Amin. Mungkin tidak banyak, mungkin tidak besar, tapi bisa jadi manfaat bagi orang lain. Bagaimana cara kita bersyukur? Dengan cara seperti itu, ya. Salah satunya tentunya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada yang baru hadir hari ini? Sudah pamitan? Tidak apa-apa. Ini anak yang saya tunggu-tunggu sudah lama, bolak-balik janji, tapi nggak pernah datang. Dan hari ini datang, dan ketika dia keluar, dia kirim chatting sama saya. Om, selamat siang. Saya izin setelah firman, aku balik ada KKN. Rupanya lagi KKN dia. Puji Tuhan, paling tidak mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Berdoa untuk mengajak orang hidup dalam kebenaran itu sangat-sangat berat. Sekian bulan baru hari ini dia datang. Ada yang sudah bertahun-tahun, ya. Ada yang puluhan tahun. Tapi ketika Tuhan mendatangi hidupnya, orang itu pasti akan berubah. Amin. Saya menyebut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita.
Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur pada kebaikan-Mu. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya bahwa Engkau sungguh baik dan teramat baik. Kami percaya hidup kami ada pengharapan dan masa depan, ada keberuntungan demi keberuntungan, karena kami tahu bukan hanya sekedar keberuntungan, bahwa Tuhan memberkati hidup kami hari ini dan hari besok. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat